Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Pecut ada di Kota Blitar. Pastikan Anda mengunjunginya. Cakep. Apa kabar sahabat Cedar? Ayo simak cerita Kak Anis Hidayana. Oke. Jalan-jalan ke Keraton Jogja. Paling syahdu kalau naik delman. Cakep. Ngomong-ngomong soal Jogja, jadi keinget nih perjuangan Jenderal Sudirman. Cedar. Halo sahabat literasi, masih ingat gak siapa itu Jenderal Sudirman? Ya, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan yang sangat berjasa bagi bangsa ini dalam mengusir penjajah. Kali ini bersama saya, Kak Anis, kita berjumpa lagi dalam Cedar, cerita anak dalam jaringan yang akan mengulik cerita tentang Jenderal Sudirman. Nah, Kak Anis mulai dengan masa kecil Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Siapa yang pernah ke sana? Atau bahkan lahir dari daerah yang sama? Kakak doakan bisa sehebat Jenderal kebanggaan Indonesia ini. Amin. Ayah Sudirman bernama Karsit Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Adik Sudirman bernama Muhammad Samian yang lahir sekitar tahun 1918. Tak berselang lama, ayah Sudirman wafat. Karena sang ibu khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup kedua putranya, Sudirman dan Muhammad Samian diizinkan untuk diadopsi oleh kakak iparnya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang menjabat sebagai asisten Wedono Rembang. Perjalanan hidup Sudirman bisa dikatakan beruntung. Meskipun ia harus berpisah dengan orang tua kandungnya, namun Sudirman hidup bersama orang tua angkat yang ekonominya berkecukupan. Raden Cokro Sunaryo mengadopsi Sudirman karena ia tidak dianugerahi keturunan. Bahkan nama Sudirman adalah nama pemberian beliau, bukan dari orang tua kandungnya sendiri. Oleh sebab itulah sebagian menyebut Sudirman bergelar Raden Sudirman. Raden merupakan gelar priayi untuk masyarakat Jawa. Di bawah asuhan Raden Cokro Sunaryo, Sudirman memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan. Selain pendidikan non-formal seperti di surau, Sudirman juga mendapat kesempatan mengenyam pendidikan umum atau formal. Pada usia 7 tahun, Sudirman masuk HIS, Hollands Inland School di Cilacap. Sahabat literasi, demikianlah kisah Sudirman di masa kecil. Mau tahu kisah lanjutannya? Yuk kita simak kisah di masa mudanya. Setelah lulus dari HIS tahun 1930, selama 2 tahun Sudirman tidak sekolah. Dan sebagai gantinya, ia bekerja, bertani, dan mengaji. Pada tahun 1932, Sudirman memasuki Mulo Wiworotomo, perguruan yang menampung anak-anak pribumi yang tidak memiliki kesempatan melanjutkan pelajarannya di sekolah negeri. Dan tamat pada tahun 1935. Saat Sudirman bersekolah di Wiworotomo, Sudirman dididik oleh guru-guru yang merupakan tokoh pergerakan anti Belanda. Ia juga aktif di Hizbul Waton, sebuah organisasi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Setelah lulus, Sudirman berkarir menjadi seorang guru di sekolah HIS, sebuah sekolah rakyat milik Muhammadiyah pada tahun 1936. Tidak lama kemudian, ia diangkat menjadi kepala sekolah di instansi tersebut. Dedikasi Sudirman dalam pendidikan dan berorganisasi terus ditekuninya. Pada tahun 1937, Sudirman kemudian menjadi salah satu pemimpin organisasi pemuda Muhammadiyah. Bahkan ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Sudirman masih setia menjadi guru. Pada awal pemerintahan, Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menutup sekolah HIS Muhammadiyah, tempat Sudirman mengajar. Pada saat itulah muncul rasa kecewa atas kebijakan Jepang. Kemudian
Sudirman bersama teman-temannya mendirikan perkumpulan yang dibawahi oleh sebuah koperasi dagang bernama Perbi, yang tugasnya menyiapkan bahan makanan dan keperluan hidup sehari-hari yang dijual dengan harga murah kepada masyarakat. Sahabat literasi, dari kisah ini kita jadi tahu bahwa Sudirman berkarir sebagai seorang guru yang aktif di organisasi keagamaan. Tapi kok bisa ya mendapat gelar jenderal? Penasaran? Yuk, simak terus cerita kakak. Perkenalan Sudirman dalam dunia militer tidak bisa dipisahkan dengan perjuangannya saat mendirikan koperasi dagang. Melalui gerakan koperasi dagang tersebut, sikap kejujuran dan jiwa militan Sudirman mulai terlihat. Hingga akhirnya ia ditunjuk untuk menjadi salah satu kader dalam pelatihan pembela tanah air, PETA. Karir kemiliteran Sudirman dimulai ketika resmi menjadi anggota PETA yang dibentuk dan dilatih oleh Jepang. Pada tahun 1943, Sudirman diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi anggota Shusangikai, Badan Perwakilan Karisidenan Banyumas. Setelah selesai mengikuti pelatihan PETA, Sudirman diangkat sebagai Daidancho, komandan batalion yang ditempatkan di Kroya, Banyumas. Seiring berjalannya waktu, Sudirman dan beberapa perwira PETA lainnya dianggap berbahaya bagi pemerintahan Jepang. Mereka dipanggil untuk berangkat ke Bogor dengan dalih akan mendapat pelatihan PETA tingkat berikutnya. Padahal Sudirman dan beberapa perwira yang lain dipanggil dengan maksud untuk dibunuh oleh pemerintahan Jepang. Akan tetapi, inisiatif tersebut tidak terwujud. Karena pada 14 Agustus 1945, pemerintahan Jepang menyerah pada Sekutu. 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, pihak Jepang membubarkan PETA. Tidak lama berselang, atas maklumat yang dikeluarkan Soekarno, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Atas instruksi tersebut, Sudirman kemudian mengumpulkan para perwira didikan PETA dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Banyumas dan menjadi pemimpin umum. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah kemudian mengubah BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dalam kesempatan itu, Sudirman dipercaya menjadi panglima tertinggi TKR yang saat itu usianya masih 29 tahun. Hebat ya sahabat literasi. Pada 19 Oktober 1945, pasukan Sekutu berhasil mendarat di Semarang sebagai jalan menuju Yogyakarta. Pasukan Sekutu yang membonceng Nica ternyata ingin menguasai Yogyakarta sebagai kota penting di Jawa. Akan tetapi, usaha ini digagalkan oleh Sudirman. Pertempuran semakin memanas antara pihak Sekutu dengan pejuang Republik. Pasukan Sekutu berusaha memukul mundur pasukan Sudirman hingga ke Magelang dan terjadi pertempuran besar. Gigihnya pasukan yang dipimpin oleh Sudirman membuat pasukan Sekutu mundur dan Magelang berhasil dikuasai kembali oleh pasukan Republik. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Sekutu berhasil dipukul mundur hingga wilayah Ambarawa. Wah, hebat ya sahabat literasi. Emangnya taktik yang digunakan apa ya? Taktik yang digunakan dikenal dengan istilah supit urang, strategi pengepungan rangkap. Sahabat literasi, keberhasilan Sudirman dalam memimpin perjuangan membuat pemerintah semakin yakin dan percaya akan kecakapan Sudirman dalam memimpin tentara. Pada akhirnya, Sudirman dilantik menjadi Panglima TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Dari yang semula berpangkat kolonel naik menjadi jenderal. Nah, sampai di sini sahabat literasi sudah nggak penasaran lagi kan? Bagaimana Sudirman yang awalnya seorang guru bisa mendapat gelar sebagai seorang jenderal. Sahabat literasi, cerita tidak berhenti sampai di sini. Belanda
masih terus berupaya untuk menguasai Indonesia kembali. Meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda kembali menyerang. Pasukan tentara Belanda melakukan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948. Mereka melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia saat itu. Lalu bergerak ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Dari berbagai perjuangan yang dilakukan oleh sejumlah kalangan masyarakat Indonesia, perlawanan Jenderal Sudirman pada akhirnya menjadi sebuah bom waktu yang terus membakar semangat jiwa pejuang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tekad dan keyakinan yang mendalam, Jenderal Sudirman maju memimpin perang gerilya yang berlangsung selama 7 bulan. Dalam menjalankan peperangan tersebut, kondisi fisik Sudirman dalam keadaan sakit. Sehingga dalam perjalanan perangnya, ia harus ditandu untuk memimpin pasukannya. Ada beberapa alasan mengapa perang gerilya itu dilakukan. Di antaranya, pertama, strategi gerilya memiliki karakteristik perang dengan persenjataan atau kekuatan militer yang minim. Kedua, strategi gerilya yang digunakan Jenderal Sudirman dalam melawan Belanda bersifat non-kooperatif. Ia tidak mau menjalin perundingan ataupun kerjasama dengan pemerintah kolonial sedikit pun. Ketiga, strategi gerilya ini memiliki sifat melemahkan, bukan menghancurkan. Selain itu, dalam strateginya, perang gerilya berusaha agar serangan mencakup daerah seluas-luasnya, yang membuat pasukan lawan menyebar sehingga kekuatan mereka menjadi terpecah dan mudah untuk ditaklukkan. Sahabat literasi, berdasarkan rute perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman berangkat dari Yogyakarta lewat jalur selatan menuju arah timur, melewati Bantul dan banyak daerah lainnya hingga berhenti di Sobo. Berikut rute perjalanan dan foto-foto gerilya Jenderal Sudirman yang tersimpan di Arsip Nasional. Pada tanggal 1 April 1949, Jenderal Sudirman menetap di daerah Duko Sobo, Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Pacitan, Jawa Timur. Pada saat itu, keadaan Jenderal Sudirman sedikit mulai membaik. Ia bisa melakukan komunikasi dengan pejabat pemerintah yang ada di Yogyakarta dengan perantara kurir. Jenderal Sudirman berada di Pacitan selama kurang lebih 3 bulan. Sahabat literasi, bukti bahwa Jenderal Sudirman bergerilya dari Yogyakarta hingga ke Pacitan dapat kita jumpai hingga saat ini, yaitu didirikannya sebuah monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Pakis Baru, Nawangan, Pacitan, Jawa Timur. Pada saat Jenderal Sudirman dalam masa perang gerilya, bersamaan hal tersebut terjadi perjanjian Romroyen tanggal 7 Mei 1949. Perlu sahabat literasi ketahui, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini melalui 2 jalur, yaitu strategi perang seperti yang telah dilakukan oleh Jenderal Sudirman dan strategi diplomasi seperti perjanjian Romroyen. Berdasarkan perjanjian Romroyen pada Juni 1949, Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta serta pejabat pemerintah RI yang ditahan pihak Belanda di Pulau Bangka dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Sehingga kekuasaan pemerintah Republik Indonesia kembali lagi ke Yogyakarta. Setelah Presiden kembali ke Yogyakarta, Jenderal Sudirman pun diminta untuk kembali ke Yogyakarta. Namun ia menolak. Atas penolakan tersebut, pihak pemerintah meminta bantuan Kolonel Gatot Subroto yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima Divisi 11 yang memiliki hubungan baik dengan Jenderal Sudirman. Gatot mengirimkan surat
yang bertujuan untuk membujuk Jenderal Sudirman agar mau kembali lagi ke Yogyakarta. Pada 10 Juli 1949, dengan berbagai pertimbangan dan maksud untuk menghargai Gatot, Jenderal Sudirman bersama pasukannya bersedia kembali lagi ke Yogyakarta. Mulai sejak itu, Jenderal Sudirman kembali bersama pasukannya dan menetap di Yogyakarta. Dan di sini penyakitnya kambuh kembali. Sahabat literasi, hingga akhir agresi militer Belanda kedua, Sudirman tidak pernah tertangkap oleh pasukan Belanda. Bahkan hingga pengakuan kedaulatan secara penuh sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar KMB. Setelah pengakuan kedaulatan dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat RIS, walaupun dalam kondisi yang masih sakit, Jenderal Sudirman tetap dipercaya sebagai Panglima tertinggi TNI. Tanggal 28 Januari 1950, sekitar 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan, Jenderal Sudirman berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semagi, Yogyakarta. Tanggal 10 Desember 1964, atas jasa dan pengorbanan untuk bangsa dan negara, Jenderal Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sahabat literasi, demikianlah sekelumit kisah perjuangan sang jenderal. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang kiprah dan perjuangan Jenderal Sudirman, kalian bisa datang ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75. Kalian akan banyak menemukan buku yang menceritakan secara lengkap kisah perjuangan beliau serta pahlawan-pahlawan nasional yang lain. Nah, sebelum Kak Anis tutup, seperti biasa ada kuis berhadiah nih. Perhatikan pertanyaannya. Pertama, sebelum menjadi seorang tentara, apa profesi yang digeluti oleh Jenderal Sudirman? Kedua, apa nama taktik perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan pastikan juga bahwa kalian telah mengikuti akun Instagram Dinperpusip Kota Blitar. Disediakan 2 hadiah menarik bagi yang sudah mengikuti dan menulis jawaban dengan benar. Sebentar, ada yang mau lewat nih. Jadi teman-teman, pertanggal 1 Maret 2024, Perpustakaan Kota Blitar buka jam layanan baru. Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau khusus hari Sabtu dan Minggu bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai 2 siang. Dan juga ada layanan mobil perpustakaan keliling, tepatnya di Sport Center dan Kebonrojo. So guys, buat kalian yang lagi nyari tempat untuk mengerjakan tugas atau mengisi waktu luang, yuk berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar. alamatnya ada di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Ojo lali mampir ya, Ca. Salam literasi. Sahabat literasi, demikian Cedar edisi Perjuangan Sang Jenderal. Makan sayur dengan sepiring nasi. Semakin nikmat kalau banyak kuahnya. Lezat. Demikian Cedar edisi kali ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sobat Literasi ceritanya? Seru bukan? Yuk terus pantengin media sosial Dinperpusip Kota Blitar untuk cerita lainnya. Atau bisa juga datang langsung ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Sampai jumpa di Cedar episode selanjutnya.